Dari tiga ini, lalu Allah meminta kita mengatur keseimbangan supaya tiga bagian diri kita ini berfungsi dengan optimal. Satu, fisik. Turun misalnya Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 168, ya, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia tanpa kecuali. Jadi di Islam itu ada satu yang menarik. Kalau ada diksinya menggunakan kata nas, maka hukumnya berlaku universal. Jangan dibatasi oleh keyakinan, jangan dibatasi oleh keimanan. Semua boleh mendapatkan nikmat itu dengan, nah ini satu gambaran yang sangat luas dan terbuka. Contoh seperti ini, ibu di dunia pekerjaan bekerja secara profesional. Ya, jangan ada batasan-batasan sekat keyakinan dalam konteks saling mendukung. Oh, tolong dong minta bantuan, ini susah. Oh, kamu kan beda keyakinan. Nah, itu justru menurut Quran salah. Ya, dalam konteks kemanusiaan jangan lihat dan batasi dengan nilai-nilai keyakinan. Dalam konteks ibadah silahkan masing-masing, tidak harus mencampur, dan nilai penghormatannya la ikraha fid din, lakum dinukum waliyadin. Itu indah sekali. Nah, di sini menggunakan kata nas, hukumnya umum. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia, kulu mimma fil ardi. Untuk mendukung kesehatan tubuhmu, nggak mungkin bisa kerja kalau nggak sehat. Tidak mungkin beraktivitas dengan baik kalau tubuhnya sakit. Maka untuk mendukung kekuatan tubuh itu, kata Allah, kulu mimma fil ardi. Silahkan konsumsi makanan dimanapun Anda bisa mendapatinya. Tuh, Allah sudah tahu, Bu, kalau ibu itu senang nasi uduknya yang di mana misalnya, senang nasi gorengnya yang mana, ya, tek depan rumah, tapi kan nyarinya bisa ke tempat lain gitu. Ya, itu tidak dilarang, boleh-boleh saja. Tapi syaratnya dua. Satu, halalan, dapatkan dengan cara yang legal. Yang kedua, thayyiban, konsumsi yang menyehatkan bagi tubuh. Suka, tapi kata dokter nggak sehat, jangan dipaksakan. Jadi sederhana, kalau tips ini dipakai dalam kehidupan, tubuh kita sehat. Secara singkatnya, tubuh fisik butuh nutrisi dan harus sehat. Dua sini, akal juga sama. Maaf, orang yang sehat fisiknya tapi akalnya tidak mendapatkan nutrisi, maka pikirannya menjadi lemah, jadi terbatas, sehingga karena lemah di akal pikiran itu, tugas fisiknya jadi lebih berat. Kalau ibu bapak mau cek gampang gini, orang yang ilmunya makin banyak, akalnya makin kuat, itu pasti tugas fisiknya ringan. Karena kenapa? Karena kontrol semua kegiatan fisik itu seluruhnya nanti bersumber dari akal, dari ilmu. Begitu ilmunya bertambah, tugas fisik pasti ringan. Ilmunya semakin lemah, fisiknya semakin berat. S1, S2, kan syarat masuk BPK minimal S1 kan? Kalau tambah S2, S3, salary-nya beda nggak? Beda. Ruangan kerjanya sama nggak? Tidak, bisa berbeda. Jadi semakin bertambah ilmunya, semakin kuat akalnya, semakin ringan tugas fisiknya. Karena itulah, ketika posisi akal lebih tinggi dibanding fisik, maka wahyu pertama turun pun memotivasi kita untuk terus menambah ruang-ruang pengetahuan. Apa wahyu pertama yang turun? Iqra. Iqra itu minimal, Bu, baca supaya akalnya terus berkembang, terus stimulasi. Ya. Jadi jangan kita batasi unsur bacaan ini masih ringan. Nanti di Quran tuh ada ayat riset, ya, ada ayat tentang tafakur, memetakan sesuatu sebelum dikerjakan, meriset semua aspek di langit dan di bumi. Ada ayat tentang akuntansi, Al-Baqarah 282, ada ayat hitungan, ada ayat tentang pendalaman. Tapi dimulai dengan ini, minimal mau baca. Kalau kita bisa kembangkan sifat mudah dan gampang akses membaca, maka ini meningkat, tugas ini lebih mudah. Ya, kan Quran juga dimulai dari Iqra kan? Mau baca ya, tapi masih tahap rendah. Makanya kan belajarnya alif sampai ya kan? A fathah a fa fathah fa lam dhamma u lu a pa lu gitu kan?
Setelah itu baru mengkaji. Nah sekarang ini intinya. Saya simpan dulu yang ini. Sekarang kita ke sini. Tuh. Ini unsur kehidupannya. Sejenius-jeniusnya orang, rohnya tidak ada, ya tidak hidup. Harus ada ini. Ini ada nutrisi, ini juga ada nutrisinya berupa pengetahuan, ilmu. Ini unsur kehidupan yang paling penting, tentu juga membutuhkan nutrisi, ada tempatnya, ada keadaannya. Kalau ini bagian tubuh kita teramati secara fisikal, kalau ini nampak di pikiran yang kita ketahui ada di kepala kita, kalau yang ini tempatnya di bagian hati kita, bahasa Arabnya disebut dengan kolbu, nanti kita terangkan. Dan dia juga butuh nutrisi. Inilah yang sering kita sebut dengan agama. Ringkasnya ada di ibadah. Semua unsur perintah, semua unsur larangan, sumbernya ada di sini, Bu. Pak. Kalau akal tidak memerintahkan. Maaf, sedikit fokus, ini agak dalam sedikit kajiannya, agak ilmiah. Fisik ini bagian terluar untuk mengeksekusi tugas fisikal. Baik ya, mata melihat, lisan bicara, kaki melangkah, tangan bergerak. Pertanyaannya, atas perintah siapa mata melihat? Atas perintah siapa lisan bicara? Kok bisa keluar perintah katakan yang baik? Kok bisa juga keluar perintah katakan yang buruk? Nah, semua perintah yang dikerjakan oleh bagian tubuh kita ini sumbernya dari sini, Bu. Bukan dari sini. Kalau ini itu hanya mengkonstruksikan, menata semua perintah dari sini supaya keluar sepersekian detik secepat apapun dari bagian tubuh dan fisik kita. Jadi fungsi akal itu tidak memberi perintah. Dia hanya mengkonstruksikan, menata supaya perintah itu mudah dan cepat dilakukan. Itu perintahnya. Jadi ketika dari kolbu, dari hati memerintahkan, disaring di akal, ditembuskan ke bagian fisik kita. Kuasa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan itu sepersekian detik cepat keluar. Makanya sifat akal itu netral. Ya. Kan sekarang sering ada campaign akal sehat ya. Akal sehat itu gampang, yang penting belajar yang benar. Yang sekarang jarang dikaji itu adalah jiwa yang sehat, kolbu yang sehat, hati yang sehat. Karena di sini semua sumber perintah dan larangan muncul. Di sini semua sumber kehidupan ini berasal. Jadi kalau di sininya tidak sehat, ibu pintar, jangan ibu dah, yang di luar saja. Ya. Misal ada orang pintar, tapi di sininya kotor, tidak baik. Maka kepintarannya hanya akan digunakan mengeksekusi yang kotor itu supaya cepat dilakukan. Tapi kalau isinya di sini baik, maka semua yang keluar dari isi hati ini ditembuskan ke akal supaya cepat dikatakan atau dilakukan oleh bagian fisik kita. Paham di sini?